Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Sukmalasari dari Fakultas Psikologi e-Learning Universitas Bosowa dengan nomor induk mahasiswa 4525091281, ingin menerangkan mengenai tugas saya, yaitu 10 karakter yang tercela bagi generasi yang harus dihindari dan dihapuskan. Karakter tercela yang harus dihindari pertama ialah sombong. Sombong itu seperti merasa diri lebih hebat dari orang lain dan merendahkan mereka. Karakter ini menutup hati dari nasihat dan kebenaran. Apa saja dampak buruk dari sifat ini? Dampak buruknya yaitu sulit diterima di lingkungan karena orang lain merasa diremehkan, menutup diri dari nasihat sehingga sulit berkembang, merusak hubungan sosial baik di sekolah, tempat kerja, maupun keluarga. Bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat sombong? Yang pertama yaitu dengan melatih kerendahan hati dengan selalu mengingat bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, belajar menghargai orang lain sekecil apapun perannya. Yang ketiga, terima kritik dan saran dengan lapang dada. Keempat, selalu bersyukur atas pencapaian tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Yang kelima, bergaul dengan orang yang rendah hati agar terbiasa dengan sikap yang positif. Adapun contoh perilaku sebaliknya dari sikap sombong yaitu sikap rendah hati, seperti menghargai pendapat orang lain walau berbeda, mengakui kesalahan dan mau belajar dari siapapun, tidak membanggakan diri berlebihan, dan membantu orang lain tanpa mencari pujian. Baiklah, karakter selanjutnya yaitu malas. Malas merupakan sikap yang enggan berusaha dan mudah menyerah sehingga sulit berkembang dan kehilangan banyak kesempatan. Orang yang malas itu juga cenderung menunda pekerjaan, tidak bersemangat, dan kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Apa saja dampak buruk dari sifat malas? Tentu saja hal ini seperti prestasi menurun karena tidak menggunakan waktu secara produktif. Bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat malas? Yang pertama yaitu dengan tetapkan tujuan yang jelas agar ada motivasi untuk bergerak. Nah, selanjutnya bagaimana contoh perilaku sebaliknya? Yaitu sikap rajin dan disiplin. Tidak menunda pekerjaan walau terasa sulit. Karakter yang selanjutnya yaitu pembohong. Pembohong ialah orang yang tidak berkata jujur dan sengaja menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menipu, mengelabui, atau menguntungkan diri sendiri. Kebohongan bisa dilakukan lewat ucapan, tulisan, atau tindakan yang menyesatkan. Berbicara tidak sesuai dengan fakta itu juga adalah pembohong. Kebohongan itu membuat orang kehilangan kepercayaan dan merusak hubungan diri sendiri dengan orang sekitar. Dampak buruk dari sifat pembohong itu ya seperti kehilangan kepercayaan diri dari orang lain dan menghambat keberhasilan. Dan bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat pembohong? Yaitu dengan membiasakan berkata jujur, mengakui sebuah kesalahan, memikirkan akibat sebelum berbicara, berkumpul dengan orang yang jujur dan berintegritas, dan melatih tanggung jawab diri. Nah, selanjutnya bagaimana contoh perilaku sebaliknya atau sikap jujur? Contohnya yaitu seperti mengatakan hal yang benar meski beresiko dimarahi, dimusuhi, dan lain-lain, mengembalikan barang yang bukan miliknya, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain, menepati janji yang telah dibuat, menyampaikan informasi sesuai fakta dan bukti. Karakter yang selanjutnya yaitu iri hati. Iri hati itu selalu membandingkan diri dengan orang lain dan tidak bisa menghargai keberhasilan orang lain. Iri hati itu perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, atau kelebihan tertentu. Orang yang iri sering membandingkan diri dengan orang lain dan sulit merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Terus bagaimana dampak buruk dari sifat iri hati? Dampak buruknya yaitu menimbulkan kebencian dan permusuhan karena tidak mampu menghargai keberhasilan orang lain. Juga mengganggu ketenangan hati sebab selalu merasa kurang dan tidak bahagia. Terus selanjutnya bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat iri hati? Hal ini dapat dihindari dengan cara belajar bersyukur atas apa yang dimiliki sekecil apapun dan juga fokus pada kelebihan dan potensi diri sendiri.
Dan yang paling penting yaitu ubah iri menjadi motivasi. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi untuk berusaha lebih baik. Nah, bagaimana contoh perilaku sebaliknya? Perilaku sebaliknya dari iri hati yaitu sikap bersyukur dan apresiatif. Dengan cara mengucapkan selamat dengan tulus saat teman berhasil, berterima kasih atas hal-hal kecil yang dimiliki, mendukung teman tanpa rasa cemburu, meningkatkan diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain, dan berpikir positif, juga yakin bahwa rezeki setiap orang berbeda-beda. Karakter selanjutnya yaitu dengki. Tidak hanya iri, karakter ini juga ingin orang lain gagal atau kehilangan kebahagiaannya. Dengki itu ialah perasaan benci dan tidak suka terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, disertai keinginan agar orang tersebut kehilangan apa yang dimilikinya saat itu. Sifat ini lebih berat daripada iri hati karena sudah mengandung niat jahat terhadap orang lain. Apa saja dampak buruk dari sifat dengki? Hal ini dapat merusak hubungan sosial karena menimbulkan kebencian, gosip, dan fitnah. Membuat hati gelisah sebab selalu merasa tersaingi dan tidak tenang melihat kebahagiaan orang lain. Lalu bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat dengki? Dengan cara melatih hati untuk bersyukur, fokus pada nikmat dan kelebihan diri sendiri, dan juga doakan kebaikan untuk orang lain agar hati menjadi lebih ikhlas. Yang keempat, bagaimana contoh perilaku sebaliknya? Yaitu sikap ikhlas dan tulus. Dengan cara senang dan ikut bahagia ketika orang lain sukses, membantu teman yang sedang berjuang tanpa merasa tersaingi, tidak menjelekkan atau menjatuhkan keberhasilan orang lain. Karakter selanjutnya yaitu pemarah. Tidak bisa mengendalikan emosi, membuat hubungan dengan orang lain mudah rusak. Pemarah itu ialah sifat mudah tersinggung dan tidak mampu mengendalikan emosi, sehingga sering meluapkan amarah secara berlebihan terhadap orang lain atau situasi yang tidak disukai. Orang pemarah biasanya bereaksi cepat tanpa berpikir panjang dan sering menyesali ucapannya setelah marah. Apa saja dampak buruk dari sifat pemarah? Yang pertama yaitu merusak hubungan sosial karena orang lain akan merasa takut, tidak nyaman, atau menjauh. Dan juga membuat keputusan yang salah karena emosi mengalahkan logika. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat pemarah? Yaitu dengan melatih kesabaran, dengan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum bereaksi. Berpikir sebelum berbicara agar tidak menyesal setelah meluapkan emosi. Selanjutnya, bagaimana contoh perilaku sebaliknya, yaitu sikap sabar dan tenang. Contohnya yaitu dengan mendengarkan orang lain dengan tenang saat terjadi perbedaan pendapat, menghindari membalas kata-kata kasar dengan emosi, dan mengendalikan diri ketika menghadapi situasi yang menegangkan. Karakter selanjutnya yaitu serakah. Ingin memiliki segalanya tanpa peduli pada hak orang lain sering menimbulkan konflik. Serakah ialah sifat tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki dan selalu ingin memiliki lebih banyak, bahkan dengan cara yang merugikan orang lain. Orang yang serakah sering mengabaikan nilai kejujuran dan keadilan demi memenuhi keinginannya sendiri. Dampak buruk dari sifat serakah yaitu menimbulkan ketidakpuasan batin karena selalu merasa kurang meskipun sudah memiliki banyak hal. Dan juga hal ini dapat merusak hubungan sosial. Bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat serakah? Yaitu dengan melatih rasa syukur, belajar berbagi, membatasi suatu keinginan, dan menghargai hasil kerja orang lain. Dan bagaimana contoh perilaku sebaliknya dari sikap serakah? Yaitu sikap dermawan dan puas diri. Contohnya ialah dengan membagikan sebagian rezeki kepada orang lain yang membutuhkan, mengutamakan kebersamaan dan keadilan daripada keuntungan pribadi, merasa cukup dengan hasil kerja sendiri. Karakter selanjutnya yaitu egois, mementingkan diri sendiri tanpa peduli perasaan atau kebutuhan orang lain. Egois itu merupakan sifat terlalu mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan perasaan atau kebutuhan orang lain. Orang yang egois hanya memikirkan keuntungan pribadi dan sulit bekerja sama atau berempati terhadap sesama. Bagaimana dampak buruk dari sifat egois? Dampak buruknya yaitu merusak hubungan sosial karena orang lain merasa tidak dihargai atau dimanfaatkan, dan juga menimbulkan pertengkaran dan kesalahpahaman akibat tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat egois?
dengan cara belajar mendengarkan orang lain dan menghargai pendapat mereka. Contoh perilaku sebaliknya yaitu sikap peduli dan suka menolong, yaitu membantu teman tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mau berbagi makanan, waktu atau kesempatan dengan orang lain, mendengarkan curahan hati teman tanpa menghakimi, mengambil keputusan yang adil dan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. Karakter tercela yang selanjutnya yaitu fitnah atau menggosip. Menyebarkan kabar buruk tentang orang lain tanpa bukti nyata yang bisa menghancurkan reputasi dan kepercayaan. Fitnah atau menggosip adalah perilaku menyebarkan berita bohong, rumor, atau aib orang lain tanpa bukti yang jelas. Tujuannya sering untuk menjatuhkan atau mempermalukan atau sekedar mencari perhatian. Sifat ini termasuk perilaku tidak etis dan dapat merusak nama baik orang lain. Dampak buruknya yaitu merusak reputasi orang lain karena kabar yang disebarkan bisa mencemarkan nama baik seseorang dan juga menimbulkan permusuhan dan perpecahan baik di lingkungan pertemanan, keluarga, maupun sekolah. Bagaimana cara menghindarinya atau menjauhi sifat fitnah atau menggosip ini? Yaitu dengan cara berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada diri sendiri apakah yang disampaikan benar dan bermanfaat. Tolak ajakan bergosip dengan mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih positif. Bagaimana contoh perilaku sebaliknya atau sikap jujur dan menjaga lisan, yaitu dengan menyampaikan kebenaran dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab, tidak ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, dan membela teman yang difitnah atau dibicarakan secara buruk. Karakter selanjutnya atau yang terakhir yaitu pendendam. Orang yang pendendam sulit memaafkan kesalahan orang lain dan terus menyimpan kebencian. Sifat ini membuat hati tidak tenang dan bisa menghancurkan hubungan baik yang sudah terjalin. Pendendam itu merupakan sifat menyimpan rasa marah, benci, atau sakit hati terhadap seseorang dan memiliki keinginan untuk membalas kesalahan yang pernah dilakukan kepadanya. Orang pendendam itu sulit memaafkan dan cenderung terus mengingat hal-hal buruk dari masa lalu. Dampak buruknya yaitu mengganggu ketenangan batin karena terus memikirkan hal buruk dan tidak bisa move on. Dan juga merusak hubungan sosial sebab sulit memaafkan dan mudah memicu konflik baru. Bagaimana cara menghindari atau menjauhi sifat mendendam? Yaitu dengan belajar memaafkan bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tapi untuk menenangkan hati sendiri. Fokus pada hal positif dan masa depan, bukan pada rasa sakit masa lalu, dan juga mengendalikan emosi dengan berpikir jernih sebelum bertindak atau berbicara. Bagaimana contoh perilaku sebaliknya atau sikap pemaaf dan lapang dada? Contohnya yaitu dengan memaafkan teman yang berbuat salah tanpa menyimpan dendam, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan komunikasi baik, tidak membalas perlakuan buruk dengan keburukan. Baiklah, itulah tadi 10 karakter tercela yang harus dihapuskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.